kasih Tuhan, karena kami umat-Mu telah dipulihkan, kami telah banyak diberkati. Dan sekarang kami menyatakan bersama-sama dalam doa kami, berkat-Mu turun atas Indonesia, bangsa yang Kau kasih, pulau-pulaunya, penduduknya, semua kami percaya ada di dalam rencana-Mu yang agung. Indonesia akan mengalami lawatan Tuhan. Indonesia pasti dipulihkan. Indonesia pasti diberkati oleh Tuhan. Dan gereja Tuhan bangkit menjadi berkat buat Indonesia. Lawatlah Indonesia. Berkat-Mu atas negeri kami, Indonesia. Pulihkan. Yang percaya hidupnya penuh dengan mujizat Tuhan, katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Saya percaya saudara, waktu Tuhan memurnikan hati kita semua, hidup kita bukan hanya penuh dengan mujizat, tapi siapkan hati saudara untuk terima ledakan-ledakan kuasa Tuhan. Amin. So ini lagu terakhir, saya gak mau saudara berdiam diri. Saya mau saudara melompat, saya mau saudara menari. Bebaskan tubuh saudara, bebaskan roh saudara. Kita mau all out buat Tuhan kita, amin. Yang siap terima ledakan Tuhan, katakan amin. Bila roh-Mu bekerja, biar
Give it up for all NDC worship musicians and the orchestra. Come on. Kami siap, nyatakanlah. Kami siap, nyatakanlah. Come on, everybody, jump! Sing it out. Dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbung dahsyat lawatanmu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan Sing it again. dahsyat lawatanmu. Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom, sambil lambaikan tangan. Sekali lagi, shalom. Shalom. Amin. Shalom. Saya melihat semuanya wajah-wajah yang penuh dengan sukacita. Amin. Saya yakin dan percaya bahwa setiap kita yang hadir di tempat ini, yang berkumpul di tempat ini, siap untuk berjumpa, bertemu dengan Tuhan. Kita sudah mempersiapkan hati kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau meninggikan Tuhan, menyembah, dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Sebelum itu, saya ajak Bapak Ibu Saudara, mari kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesusku. Engkau sudah memberikan kami kesempatan Tuhan di pagi hari ini. Kami datang berkumpul Tuhan di tempat ini mau menyembah Engkau. Mau meninggikan Engkau Raja di atas segala Raja. Dengan kerendahan hati dan kerendahan diri kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Engkau layakkan sucikan setiap kami Bapa. Sehingga kami layak untuk menerima kuasa-Mu, menerima hadirat-Mu. Biarkan kami layak berjumpa dengan Engkau Yesus. Berkati setiap kami ya Bapa. Berkati ibadah kami pada hari ini. Dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya. Biarkan terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Engkau berkati kami semua Tuhan, para pelayan-Mu di tempat ini yang mengambil bagian. Engkau satukan hati kami Bapa. Biar kami Tuhan Yesus belajar untuk selalu merendahkan diri dan sujud Tuhan kepadamu. Biarkan Bapa setiap pelayan kami di tempat ini dapat memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesusku. Engkau berkati juga para jemaat-Mu mungkin yang masih ada di dalam perjalanan. Engkau sertai mereka Tuhan. Biarkan tiba dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Dan kami berkumpul di tempat ini bersama-sama meninggikan Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Kami siap untuk beribadah kepadamu. Haleluya. Amin. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Sama-sama katakan, ku tidak
akan menyerah, meski dalam kesesakan seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari dengan segenap hati kita angkat pujian ini dari awal, katakan, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Yes, amin. Haleluya, amin. Yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang. Sekali lagi jemaat Tuhan, dengan kesungguhan hati katakan, aku punya Tuhan yang besar. Tuhan, amin. Besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Mari jemaat Tuhan saja katakan dengan lembut, Tuhan yang besar. Yes, ini pengakuan kami kepada-Mu Tuhan. Engkau berjanji kepada kami Tuhan, Engkau akan selalu menggenapi firman-Mu di dalam kehidupan kami. Amin. Kami beriman kepada-Mu Yesus. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan kami terima. Amin. Amin. Haleluya. Aku punya. Mari jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Yang tak berjanji, yang sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu.
menyerahkan diri padamu Tuhan. Lawat kami Yesus, haleluya. Engkau Raja kami yang hidup, Engkau Bapa kami yang setia. Mari jemaat Tuhan, mari membawa penyembahan kita kepada Yesus. Mari kita merendahkan diri, menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Angkat penyembahanmu saudara, angkat puja terbaikmu, angkat ucapan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya. Glory bagimu Yesus, ya Ralaba. Yesus, Engkau yang kami puja, Engkau yang kami sanjung Tuhan. Engkaulah yang kami puji, Engkau yang layak kami tinggikan. Yesus, haleluya. Glory bagimu Yesus, ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba. Lawat setiap jemaatku di tempat ini Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kasih-Mu. Haleluya. Ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba, ya Nakasika, Ralaba, ya Ralaba. Engkau gunung batu keselamatanku, Engkau kota benteng hidupku Tuhan. Yesus, mengalirlah Roh Kudus, mengalir penuhi setiap kami di tempat ini. Lawat setiap kami, pulihkan hidup kami Tuhan. Segala beban yang kami rasakan, segala belenggu yang kami rasakan, Engkau telah melepaskannya Tuhan. Engkau telah patahkan di dalam nama Yesus. Amin. Ya Ralaba. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesusku yang baik, Allahku yang heran, Allahku yang hidup. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur memiliki Bapa seperti Engkau. Kami mengucap syukur memiliki Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih Bapa. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Dengan lembut kita angkat pujian ini jemaat Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan kami hanya padamu Yesus. Dan kami beriman hanya kepadamu Bapa. Yesus, amin. Engkau kekuatan kami Bapa. Amin. Amin. Yes. Lagi angkat pujian ini jemaat Tuhan, katakan. Amin. Katakan aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Dengan dalam kita angkat pujian ini, aku masih punya Tuhan, masih punya, yes, amin. Aku tetap beriman
tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Mari saja jemaat Tuhan saja katakan dengan lembut, masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Mari jemaat Tuhan sekali lagi dengan dalam kita imani perkataan ini. Yes, ya ini pengakuan iman kami Tuhan. Kami masih memilikimu Yesus, dan pengharapan itu hanya ada padamu Tuhan. Kami mau beriman hanya kepadamu. Amin. Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku. Amin, amin. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Sekali lagi katakan, aku masih punya Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau disenangkan Tuhan, karena kami yakin dan percaya ketika kami menaikkan penyembahan kepadamu, hatimu bersuka Tuhan Yesus. Dan kami jemaat menerima kuasa-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan melompat, kami akan bergirang di dalam Engkau. Engkau kuduskan setiap kami Tuhan Yesus. Dan jemaat Tuhan yang siap untuk melompat bersorak bagi Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Amin. Yes, Engkau Raja kami yang hidup, Engkau Allah kemenangan kami Tuhan. Yes. Raja mulia, Raja pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Katakan segala ciptaan
Mari jemaat Tuhan saling menatap kiri kanan, memberikan senyum yang terbaik dan katakan kita diberkati dan dilimpahi oleh Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Yes. Amin. Kami menerima berkat-Mu dan kuasa-Mu Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Mari angkat pujian ini dari awal, katakan jemaat Tuhan, kasih setiamu nyata bagi di dalam hidupku. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya. Amin. Mari jemaat Tuhan kita melompat karena kita diberkati. Aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Anugerah-Mu nyata di dalam hidup kami, Yesus. Haleluya. Setiap kita yang percaya di tempat ini, mari sama-sama katakan kita diberkati dan dilimpahi. Amin. Haleluya. Mari sama-sama katakan Bapa Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat. Sekali lagi katakan Allah sanggup. Haleluya. Limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Yes, kami menerima kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Anugerah-Mu sempurna di dalam kehidupan kami. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita. Kita mau fokus mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarkan firman Tuhan pada pagi hari ini dapat kita aplikasikan, dapat kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarkan kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Haleluya Yesus. Hidupku menggenapi
mujizat sertai kehidupan kami, tiap Bapa. langkahku. Selalu menyertai setiap langkah Kau kami. bersamaku Yes, ini di pujian umat-Mu Tuhan. dalamku, jadi Biarkan pujian ini, bukti Tuhan, menjadi pengakuan iman kami kebesaran-Mu. kepada-Mu. Haleluya. Mari jemaat Tuhan katakan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Sekali lagi katakan, Tuhan, Kau sempurna. Yes. Amin, amin. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin. Mari katakan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Mari anak sekolah minggu, saya undang untuk maju ke depan untuk didoakan oleh Ibu Gembala. Haleluya Yesus. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri dan kita arahkan tangan kita ke depan anak-anak sekolah minggu. Biarkan mereka dari kecilnya dididik oleh kebenaran firman Tuhan dan sudah mengenal akan firman Tuhan dari kecil. Haleluya Yesus, kami serahkan anak sekolah minggu ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarkan anak sekolah minggu ini menjadi takut akan Tuhan dari masa kecilnya. Biarkan firman Tuhan sudah ada tertanam di dalam kehidupan mereka, di dalam hati mereka, di dalam tingkah laku mereka, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Mari hamba Tuhan yang beritakan kebenaran firman Tuhan, saya undang untuk berkata. Hidupku menggenapi hidupku
bersamaku di dalam, jadi bukti sekali lagi katakan, kau bersamaku, kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, kami ucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Pujian penyembahan kami sudah naikkan di hadapan-Mu. Biar pujian penyembahan kami berbau harum di hadapan-Mu Bapa, sebagai apa yang keluar dari hati kami. Tiba saatnya kami mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan. Biar apa yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah isi hati-Mu semata-mata. Juga urapi setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini Bapa. Biar apa yang hamba-Mu sampaikan sampai kepada hati mereka. Dan biar mereka menjadi kuat dalam melakukannya dalam keseharian. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, jemaat-Mu Tuhan, Roh Kudus tuntun mereka dalam setiap pendengaran firman Tuhan ini. Biar firman Tuhan terus membangun iman, terus memperkuat iman kami di dalam Engkau. Ini yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur dan berdoa. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Selamat pagi. Merdeka. Amin. Saya agak salah kostum pagi hari ini ya. Harusnya pakai baju merah juga. Baju bawahannya putih. Biar kayak bendera ya. Kapan lagi gitu ada bendera khotbah di depan gitu. Tapi nggak apa-apa, puji Tuhan saudara. Pagi hari ini kita akan berbicara mengenai bagaimana dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Karena memang judul yang diberikan oleh Sinode GBI kita memang seperti itu. Tidak berlama-lama kita buka di Matius 22 ayat 15. Nah, kita kan sama-sama belajar apa yang Yesus lakukan semasa dia hidup. Kita buka Matius 22 ayat 15. Yang sudah ketemu katakan amin. Saya akan bacakan satu persatu sedikit demi sedikit. Dan kita akan belajar dari setiap ayat yang kita baca. Matius 22 ayat yang ke-15. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan sebuah pertanyaan. Nah, di ayat pertama ini kalau kita lihat baik-baik, ada di sini tokoh yang namanya orang Farisi. Nah, orang Farisi pada saat itu adalah orang-orang yang sangat saleh mempraktekkan kehidupan agama dalam menafsirkan Taurat Musa, kemudian mempraktekkan kehidupan keagamaan mereka, termasuk bahkan dalam kehidupan adat istiadat mereka. Nah, ini orang Farisi nih. Ada hal yang menarik bahwa kenapa orang Farisi ini tanda kutip tidak menyukai Yesus. Nah, saya mencoba mencari di keempat Injil ini apa sih yang menyebabkan, apa pertemuan apa yang membuat mereka kemudian tiba-tiba tidak saling menyukai. Ya kan, nggak mungkin ada api kalau nggak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Nah, kita coba cari, saya coba cari di pasal-pasal di keempat Injil sinopsis ini, kemudian saya mendapati bahwa di dua Injil, di Matius dan Markus, perselisihan antara Yesus dan orang Farisi itu dimulai pada saat Yesus bergaul dengan orang-orang berdosa yang dicap berdosa pada zaman itu. Ya, Yesus waktu itu bergaul dengan perempuan-perempuan pelacur, bergaul dengan pemungut cukai. Pemungut cukai waktu itu dibenci ya. Kalau sekarang pemungut cukai seperti saya dibenci, nggak tahu ya. Gitu. Yang pasti waktu itu Yesus bergaul dengan pemungut cukai. Dan di situ orang-orang Farisi mulai, namanya kalau bahasa sekarang julid, gitu ya. Jadi mereka komunitas Farisi ini kita sebut saja komunitas julid, karena suka julitin Yesus, gitu ya. Jadi waktu misal kalau Yesus kumpul, orang-orang Farisi mulai apa? Mulai julid. Kok gurumu kumpul sama orang Farisi? Bapak Ibu kalau saudara baca di Injil sinopsis ini permulaan. Kalau di kedua Injil Matius dan Markus, ini permulaan bagaimana ketegangan antara orang Farisi dan Yesus saat itu. Ya, bagaimana orang Farisi suka. Dia nggak suka kalau waktu itu orang-orang berdosa, mereka ingin jauhin. Suatu kali Yesus menegur mereka, bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang yang sakit. Saat itu dimulailah. Sedangkan pada Injil Lukas ada interaksi yang membuat hubungan antara Yesus dan orang Farisi dimulai pada saat Yesus dianggap menghujat Allah. Nah, pada waktu itu Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh. Yesus ngomong,
dosamu sudah diampuni. Kemudian orang Farisi mulai, loh kamu kok mengujar Tuhan? Hanya Tuhan yang boleh mengampuni dosa. Kenapa kamu mengampuni dosa? Yesus menjawab, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Dan saat itu ketegangan antara Yesus dan orang Farisi sudah dimulai. Nah Bapak Ibu, mungkin dalam kehidupan kita gak ngapa-ngapain pun masih tetap ada orang yang julid, betul? Betul? Kita gak ngapa-ngapain pun masih banyak orang yang julid. Entah itu di tempat kita kuliah, entah itu di pekerjaan, bahkan tetangga kita mungkin. Kita gak ngapa-ngapain loh. Hari Senin kemarin, saya bertemu dengan teman saya, dia ini teman seangkatan saya. Dia kerjanya sekarang di Bea Cukai di Marunda. Kemudian saya tanya, namanya Margianto, orang Toraja nih, Margianto ya namanya, tapi orang Toraja. Biasa orang Toraja kan Duma siapa gitu ya, ini Margianto namanya. Dia orang bapaknya transmigran, cuman dia besar di Toraja. Saya tanya, Sang Mane, kan panggil kami Mane, kenapa kau pulang Mane? Sakit gak Mane? Kenapa? Ada kayak bercak di ini, tapi bukan COVID, sudah kau tes PCR, sudah Mane. Terus, nah ini saya pulang, kenapa? Jadi begini, saya baru pindah ke Depok, ya tahu sendiri ya kalau Depok itu ya agak sedikit aneh ya, agak sedikit ini mengenai toleransi. Jadi dia pindah ke Depok, lalu kemudian dia cerita gini, ada tetangga saya, dia nggak suka sama saya. Loh, gitu Mana? Iya. Nah saya curiga dia masang sesuatu ke saya. Oh gitu, jadi kamu pulang ngapain? Saya ketemu 4 pendeta dan beberapa pendoa katanya. Dia orang gereja Toraja tapi percaya juga alam roh gitu ya. Saya baru ngerti, wah ternyata gereja Toraja ngerti juga alam roh. Jadi kamu kenapa? Iya saya ini kata pendeta sudah difikskan. Ini 4 pendeta yang ngomong tambah pendoa. Saya diserang dengan kuasa kegelapan. Wah saya cerita-cerita akhirnya. Nah hal yang menarik, saya tanya sama dia, Mane, kau betul-betul gak ngapa-ngapain kah? Tidak Mane, betul, saya baru pindah. Jadi anak saya main piano, dia parah. Terus waktu saya renovasi rumah, dia teriakin tukang saya. Terus akhirnya suatu hari saya majuin. Dia tanya, Bapak kenapa enggak suka sama saya? Tahu apa jawaban Bapak itu? Karena Bapak orang Kristen. Jawabannya kayak gitu. Karena Bapak orang Kristen. Dia kaget. Loh, kayak gitu ya? Nah, saudara, Yesus saja yang tanda kutip berbuat baik, enggak ngapa-ngapain, masih banyak yang Jadi kalau kita sekarang ngadapin orang-orang yang julid, anggap biasa sah, didoakan. Jangan benci. Pesan saya sama si Sang Mane, Margianto, kita doakan saja lah ya. Nggak usah ini dibenci-benci. Iya Mane, tapi adik saya itu di pasir ada gundukan tanah yang mirip dengan ini. Waduh, kamu panggil pesulap merah aja cocok. Kayak gitu. Karena lagi ini ngetren dia pesulap merah sekarang. Dia kerja sama dukun. Kamu panggil pesulap merah. Ya, kami ketawa-ketawa. Tapi gini, ini merupakan refleksi. Terkadang kita melakukan perbuatan baik, tidak mungkin semua orang senang, betul? Apa yang kita lakukan tidak bisa menyenangkan semua orang. Yesus pun sama. Ada orang-orang yang selalu menjulitin kita, yang selalu ngomongin kita dari belakang, yang siap menikam kita dari belakang. Apa yang harus kita lakukan? Tenang saja karena kita punya Yesus. Enggak perlu khawatir. Kalau sepanjang yang kita lakukan benar, kita maju terus di dalam Tuhan. Amin. Ya. Nah, tapi saya mau kita juga perhatikan. Saudara perhatikan, mereka berunding, mereka ingin menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Ingat, menjeratnya dengan sebuah pertanyaan. Bapak mengerti kenapa dijerat dengan sebuah pertanyaan? Karena ingin mencari kesalahan lewat ucapan. Nah seringkali kita gak mengerti kadang ucapan kita nyakitin orang, kita gak sadar. Karena kenapa? Amsal 10 ayat 19 berkata demikian. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Oleh karena itu pagi hari ini Bapak Ibu, mari kita belajar. Kalau ke orang Yesus saja dicobai dengan apa? Pertanyaan yang memancing ucapan. Ya. Apalagi kita. Minggu pertama kemarin kita sudah berbicara mengenai apa? Berbahayanya mulut lidah kita. Bagaimana berbisanya, bagaimana dia bisa menghancurkan hubungan, bagaimana dia bisa melukai perasaan. Pagi hari ini kita harus menyadari bahwa kita harus kontrol ucapan kita. Ya. Fakta sudah membuktikan, betul?
Ada banyak pejabat-pejabat kita. Contoh kasus Bapak Ahok yang kepleset. Dari yang pejabat tiba-tiba menjadi narapidana. Kasus di mana lagi? Kasus yang ada orang yang memprotes tentang rumah ibadah tempat lain yang katanya terlalu berisik. Itu karena ucapan. Nah pagi hari ini mari kita semua belajar, kita kontrol ucapan kita. Menjaga tutur kata kita. Nah kalau kita minggu pertama bagaimana cara menjaga ucapan kita? Kita murnikan dulu hati kita. Karena firman Tuhan berkata Matius 15 ayat 18. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Itulah yang menajiskan orang. Amin. Ya terutama yang main game nih. Kalau orang main game itu kan sering. Makanya saya sama pemuda kita rencana. Kita bikin turnamen gamers. Jadi kita mau menjangkau anak-anak muda yang suka main game. Kita jangkau mereka. Boleh main game tapi jangan ketagihan. Jangan sampai diberhamba. Boleh main game tetapi jangan sampai tutur katamu membuat engkau berdosa. Nah seringkali kan anak muda gitu ya. Begitu main, wah ini gini. Kata-katanya keluar sudah gak karuan. Nah kita mau latih itu. Pagi hari ini kita belajar. Gimana kita bisa harus kontrol. Karena Yesus pun dicobai dengan hal yang sama. Matius 22 ayat 16 kita lanjut. Matius 20 ayat 16 berkata demikian. Mereka menyuruh murid-murid mereka. Siapa ini mereka? Orang Farisi. Orang Farisi menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang Herodian bertanya kepadanya, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga sebab engkau tidak mencari buku. Nah perhatikan. Di sini ada uniknya bahwa orang Farisi ini ternyata nggak berani bicara langsung. Ya, jadi bukan orang Farisi yang ngomong nih. Ini murid-muridnya orang Farisi. Jadi orang Farisi biasanya orang yang julid sama kita selalu bermain di belakang layar. Alkitab pun sudah ngomong. Jadi kalau saudara bapak ibu nggak tahu siapa yang ngomong itu wajar. Karena kalau sudah tahu ya namanya bukan ditikam dari belakang ya, ditikam dari depan gitu ya. Jadi Yesus pun ngalamin. Ya. Jadi orang Farisi ini penuh dengan strategi saudara bapak ibu saudara sekalian. Memanfaatkan muridnya sendiri. Supaya apa? Bertanya sama Yesus. Nah bapak ibu pesan Tuhan pagi hari ini. Mungkin kita dipercayakan orang-orang di bawah kita. Kita yang jadi atasan, kita yang jadi bos di tempat kerja kita. Mari kita manfaatkan anak orang yang dititipkan oleh Tuhan. Dipercayakan oleh Tuhan dengan kita dengan baik. Amin. Jangan memanfaatkan. Karena ini berbahaya. Jangan mengeksploitasi, berbahaya. Kasihan ya. Pagi hari ini kita harus belajar bahwa semua yang bekerja dengan kita adalah rekan sekerja. Katakan amin. Bapak ibu saudara, di tempat ini saya tidak pernah merasa jadi pimpinan. Dan saya tidak pernah merasa melebihi daripada bapak ibu saudara sekalian. Karena saya menganggap bapak ibu saudara sekalian yang terlibat dalam pelayanan terutama adalah rekan kerja. Makanya saya gak pernah memutuskan satu hal itu sendirian. Bapak ibu boleh tanya sama penatua majelis di sini. Saya memutuskan sesuatu, pasti saya akan tanya. Walaupun nanti dipikir wah ini ember juga. Bukan ember bapak ibu saudara. Saya kadang-kadang masih muda. Saya butuh orang-orang yang lebih tua pemikirannya. Karena kenapa ya? Terpaut umur jauh. Amin. Nah terkadang saya juga begitu. Oleh karena itu kadang meminta pendapat orang yang lebih tua adalah hal yang wajar. Amin. Makanya bapak ibu saudara sekalian yang sudah terlibat dalam pelayanan, yang belum terlibat, ayo kita sama-sama pelayanan. Karena kita rekan sekerja untuk kemuliaan nama Tuhan, amin. Nah dari mimbar ini juga mungkin pastor Islamin mungkin ada salah ataupun belum bisa memenuhi ekspektasi bapak ibu saudara sekalian, kami minta maaf. Karena kami juga punya dengan banyak kelemahan. Oleh karena itu tolong kami, beri kami masukan, kritik kami. Supaya karena kita adalah rekan sekerja. Saya bukan bos, saya bukan pimpinan. Tapi saya siap bersedia dikritik. Supaya memajukan sama-sama pelayanan ini. Pelayanan ini bukan pelayanan saya, bukan pelayanan Ibu Gembala. Tapi pelayanan diberikan kepada Tuhan, amin. Hal yang kedua yang menarik. Orang Farisi ini mengajak orang Herodian. Bapak tahu orang Herodian itu seperti apa? Dari zaman itu orang Farisi itu sangat menentang pemerintahan Romawi. Sebaliknya orang Herodian itu sangat mendukung pemerintahan yang dibentuk oleh pemerintah Romawi. Sebenarnya ADRT mereka ini berlawanan.
Tetapi seringkali demi kepentingan politik mereka jadi satu. Karena punya musuh bersama. Namanya kalau teknik intelijen dibuatkan musuh bersama. Jadi mereka berteman. Ya, kalau kita sering melihat di panggung politik kita yang dulunya berteman, kemudian sahabat, karena memang yang abadi itu adalah kepentingan politik. Ini hal yang sama yang terjadi. Alkitab sudah mencatat dari lama bahwa yang nggak abadi itu kepentingannya, ya, bukan manfaatnya. Nah, orang Herodian ini mulai bersekongkol dengan orang Yahudi, walaupun sebenarnya tujuan mereka itu berbeda. Makanya orang Farisi ini strateginya luar biasa. Dia pakai siapapun untuk memanfaatkan mereka. Bapak Ibu, makanya kita setiap orang Kristen, orang-orang yang percaya sama Tuhan, dituntut untuk apa? Matius 10 ayat 16 kita buka. Matius 10 ayat 16. Perhatikan Yesus ngomong. Kalau orang Farisi ini pintar-pintar, kita juga dituntut untuk Matius 10 ayat 16. Lihatlah, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti, jangan cuma cerdik. Kalau cerdik banyak nipunya karena nggak tulus. Harus cerdik dan tulus. Amin. Ini tuntutan firman. Makanya kita dituntut untuk terus belajar, untuk terus memahami apa yang terjadi di sekeliling kita. Apa yang terjadi dengan kontestasi kita. Orang Kristen nggak apa-apa kok ngelihat politik itu. Lihat berita sekarang kejadian yang lagi hit ya, yang penegak hukum itu, kemudian yang lain kita nggak apa-apa kita lihat, kita perlu tahu, kita perlu cerdas menyingkapi. Makanya Tuhan tuntut kita cerdas seperti ular dan tulus seperti merpati. Karena kenapa? Yang lain juga seperti itu, bahkan lebih parah. Ini buktinya, orang Farisi menggunakan alat muridnya, kemudian orang Herodian untuk ngapain? Menjebak Yesus. Saudara, ini permainan strategi. Nah, kalau dunia politik ini sudah politik kotor, tetapi itu dilakukan sama orang-orang. Makanya kita dituntut dimanapun kita, di tempat kerja kita, di tempat kuliah kita, di mana lagi kita dituntut untuk cerdik. Tapi jangan lupa tulus, karena cerdik tanpa ketulusan nanti kita suka nipu orang. Sebaliknya kalau tulus tanpa cerdik kita ditipu orang terus. Bahaya. Amin. Yang mau tulus dan cerdik angkat tangan. Haleluya. Amin. Makanya gini, kalau kita di kantor, maksudnya cerdik itu kayak apa? Begini, kalau di kantor, ada suatu momen di mana kita diberikan kepercayaan. Ambil kepercayaan itu, jangan tolak, aduh jangan Pak, saya nggak bisa. Orang cerdik itu pintar memanfaatkan, saat kesempatan itu datang dia udah siap. Permasalahannya banyak, di saat kita entah di tempat kerja, entah itu di kuliah, entah itu di rumah tangga, kesempatan atau wira swasta sekalipun, kesempatan itu datang, kitanya yang enggak sih, itu enggak cerdik namanya. Yang jadi bawahan, pintar-pintarlah cari, ambil hati atasan, bukan menjilat ya, mengambil hati atasan. Dengan apa? Dengan pekerjaan yang baik, dengan melakukan pekerjaan yang lebih daripada yang lain. Nah, saya selalu menasihatkan, saya termasuk senior di kantor, karena saya udah umur hampir 36, sementara yang di kantor itu muda-muda, umur 25, 24. Saya selalu bilang begini, bekerjalah punya nilai tambah. Kalau kamu disuruh A, 2 orang kamu, si A dan si B, kamu disuruh mengerjakan hal yang sama. Berikan nilai tambah, contoh, yang satu bisa mengerjakan lebih cepat. Itu nilai tambah, itu artinya kita cerdik mengambil hati orang. Nah, kita dituntut untuk cerdik seperti itu. Kalau kita bisa cerdik seperti itu, bukankah untuk kemuliaan nama Tuhan? Amin. Kalau kita bekerja dengan cerdik dan tulus, bukankah berkat itu akan mengikuti? Kita yang mungkin bekerja di wira swasta, ya, kita yang bekerja di wira swasta harus pandai melihat kesempatan. Sewaktu orang dulu mulai COVID, apa sih yang mulai kemudian naik? Penjualan barang apa sih yang mulai naik? Apa? Masker. Nah, kalau namanya orang Palu Gada, dia udah ngelihat nih orang yang biasa ya kan, kesempatan, wah berarti jual masker. Dia cari masker banyak-banyak, dia beli, dia jual. Dia punya untung. Itu orang cerdik. Masalah tulusnya saya nggak tahu kan, waktu itu mungkin dia nimbun atau gimana. Tapi itu cerdik. Nah, kita dituntut untuk seperti itu. Karena kenapa? Kita diutus ke tengah serigala yang siap menerkam. Jadi Bapak Ibu,
Saudara sekalian, kita lihat setiap hari kita keluar dari rumah, kita berdoa, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan tolong, berikan aku hikmat. Setiap kita keluar dari rumah, kita seperti diutus ke tengah serigala. Bukan karena kita lihat teman kita, oh serigala, bukan. Tetapi selalu ada tantangan, selalu ada orang-orang yang tidak suka dengan kita. Selalu ada orang yang dalam hatinya tidak menyukai kita. Nah ini yang harus kita pahami, bahwa kita harus mulai dengan kata cerdik dan tulus. Amin. Berikan hati dan tenaga kita untuk memuliakan nama Tuhan. Berikutnya, perhatikan kata-kata rayuannya ya. Matius 20 ayat 16, kita balik kembali. Perhatikan kata-kata rayuan yang digunakan. Ini cerdik memang. Saudara, kalau saudara gak cerdik, ini dirayu dengan seperti ini. Di Matius 20 ayat 16, dia ngomong, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga. Sebab engkau tidak mencari muka, bukan main, dipuji. Perhatikan, biasanya orang yang mau julitin kita sering ngomong manis di depan kita gitu ya. Harus hati-hati. Jadi gini, seringkali kita pun terbujuk dengan rayuan gombal ini. Saya dulu punya pengalaman, jadi di Purwokerto, kami punya halaman yang luas di belakang. Kami pelihara ayam. Ya, ayam ya. Tahu ayam ya? Kalau nggak tahu ayam golki yang tahu mungkin ayam goreng. Nah, waktu itu ada ayam, jadi saya dulu waktu kecil suka main dengan ayam. Ayam yang besar, ayam jago maupun ayam ini, dan papa memang waktu itu almarhum pelihara ayam. Nah, kalau nggak ada kerjaan, jadi tali rafia, kami bikin jebakan. Tali rafia kita bikin simpul, lalu kita bikin simpul bulat gini, terus kita pegang talinya di ujung sana. Tahu apa yang kita lakukan? Kita ambil beras sedikit, terus kita taburkan sedikit-sedikit masuk. Begitu ayamnya masuk ke dalam talinya itu, kita tarik, dapat ayamnya. Bapak Ibu tahu, rayuan itu seperti itu. Ya, saya gambarkan sering kali kita juga terayu. Contoh apa? Investasi duit, kripto, trading, yang katanya trading, untungnya besar, untungnya 500%. Nah, terkadang kita nih terpancing. Permasalahannya bukan karena rayuannya, tetapi seringkali rayuan itu menunjukkan posisi hati kita itu seperti apa. Kalau ada orang investasi dengan iming-iming yang besar, lalu kita ikut, mungkin itu sebenarnya menunjukkan kita lagi serakah. Waktu itu mungkin menunjukkan posisi hati kita, lebih menunjukkan kita lebih suka uang. Bapak Ibu Saudara sekalian, saingan Tuhan itu bukan setan, bukan iblis. Saingan Tuhan itu cuma satu, mamon. Makanya Yesus ngomong, ya kan, kamu bisa mengabdi kepada dua tuan, saya dan mamon. Saingan Tuhan itu cuma mamon dalam hati kita, betul? Harus hati-hati. Seringkali rayuan-rayuan itu menunjukkan posisi hati kita sebenarnya ada di mana. Makanya harus hati-hati dengan rayuan-rayuan ini. Dalam kehidupan kita pun seperti itu. Mulai dari investasi, apalagi jabatan, kekayaan, apa? Banyak hal. Yakobus 1 ayat 14 kita ngomong, hati kita seringkali dibutakan oleh berbagai macam keinginan. Yakobus 1 ayat 14. Yakobus 1 ayat 14. Saudara ketemu, katakan amin. Tetapi tiap orang dicobai oleh apa? Keinginannya sendiri. Dan karena ia diseret dan dipikat olehnya. Seperti ini gaya rayuan. Ya, rayuan gombal, rayuan yang membuat kita bisa jatuh. Nah, pagi hari ini Tuhan mau ngomong melalui ayat ini, kita cerdik. Lihat rayuannya. Kalau Anda terpancing, periksa hati kita. Kekristenan selalu berbicara tentang hati. Apakah hati kita sebenarnya apa yang kita inginkan? Kekayaan kah? Uang, jabatan, kekuasaan? Pagi hari ini kita harus koreksi diri kita, termasuk yang bicara di depan. Saya pun pernah seperti itu, lalu kemudian saya jatuh. Ya. Matius 20 ayat 17, kita lanjutkan. Matius 20 ayat 17. Katakanlah kepada kami pendapatmu Yesus, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Nah, dari semua rayuan tadi,
strateginya, apapun itu tadi, mulai kata-kata rayuan, ini pertanyaan pamungkasnya. Karena kenapa? Jadi begini, pertanyaan ini pertanyaan yang menjebak. Karena begini, ingat tadi saya katakan bahwa Yesus ditanya oleh orang-orang muridnya orang Farisi dan orang Herodian. Sehingga kalau misalkan Yesus ditanya apakah diperbolehkan membayar kepada Kaisar ya atau tidak. Kalau jawaban ya, lalu kemudian bayar pajak kepada Kaisar, maka perhatikan, simpatik orang-orang yang mengikuti Yesus itu akan berkurang. Kenapa? Karena dianggap mendukung penjajahan. Tetapi kalau Yesus menjawab, tidak, jangan membayar pajak. Maka orang Herodian ini pasti akan cepu. Tahu cepu? Tukang lapor. Dia akan ngelapor ke Herodes. Herodes, ada orang yang menghasut ini nih. Dia menghasut orang supaya tidak membayar pajak ini. Lalu kemudian Yesus ditangkap. Nah ini liciknya mereka nih. Jadi saudara tahu ini mirip dengan film Dono Kasino Indro. Tahu judulnya? Maju kena, mundur kena. Nah ini mirip ini. Diposisikan Yesus sedemikian rupa sehingga maju kena, mundur kena. Tapi perhatikan apa kata Yesus. Matius 20 ayat 18. Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu. Lalu berkata, mengapa kamu mencobai aku? Hai orang-orang munafik. Perhatikan ayat Matius 20 ayat 18. Kita buka sama-sama. Nah sedikit. Ayat ini saya mau akan sedikit menambahkan perihal doktrin kita orang Kristen ya. Doktrin kita, dogma kita di dalam kekristenan kita. Nah kita perlu tahu. Karena firman Tuhan berkata, baiklah kita menambahkan pada iman kita kebajikan. Dan kebajikan itu pengetahuan. Jadi kalau misalkan Anda berpendapat bahwa iman Kristi itu iman yang simpel, ya Anda harus belajar lebih banyak lagi. Kenapa? Karena iman kita itu tidak sesimpel itu. Kita sama-sama terus belajar. Coba ditampilkan Matius 20 ayat 18. Matius 20 ayat 18. Nah saya akan berbicara di sini mengenai doktrin kekristenan dogma kita. Matius 22. Matius 22 ayat 18. Ya. Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Ingat, ini kejahatan hati. Tapi Yesus tahu, perhatikan. Kejahatan hati ini belum ngomong. Tapi Yesus sudah tahu. Ini menunjukkan sisi keilahian Yesus. Kealahan Yesus. Karena kenapa? Yesus mengetahui kondisi hati manusia. Kalau manusia tahu nggak? Kondisi hati manusia tidak tahu. Saya tidak tahu kondisi hatinya Pak Nana seperti apa. Atau kondisi siapapun di sini saya tidak tahu. Tapi Yesus tahu. Ini menunjukkan bahwa Yesus mengetahui sisi hati manusia. Dan Yesus kenapa Yesus tahu? Karena Yesus 100% juga Allah. Yesus 100% juga manusia. Ingat, perhatikan. Doktrin kekristenan kita, dogma kekristenan kita menganggap bahwa Yesus punya dua kodrat. Yaitu pertama 100% Allah. 100% manusia. Ya. Perhatikan, Yesus mempunyai dua kodrat, yaitu kodrat yang 100% Allah dan 100% manusia. Ada banyak ayat yang menunjukkan bahwa Yesus itu 100% manusia. Contoh, Yesus bisa lelah. Yesus bisa letih, makanya dia tidur waktu di kapal. Yesus juga bisa haus. Dia berkata, aku haus. Dia minta minum sama perempuan yang ada di Samaria waktu itu, di sumur. Dia minta, ada lagi. Yesus juga mengalami pertumbuhan sama seperti kita dari bayi. Jadi waktu youth kemarin saya ceritakan mengenai kodrat 100% manusia Yesus dan 100% Yesus itu Allah. Ya, saya ceritakan. Makanya saya bilang, Yesus itu 100% manusia. Kenapa? Lahirnya sama seperti kita. Bedanya dia bukan hasil hubungan biologis. Dia hasil dari Roh Kudus. Amin. Dia perawan Maria dikandung karena ada kuasa Roh Kudus. Makanya itu yang membedakan kita dengan Yesus. Tapi Yesus itu dari bayi. Sama, bayi umur 1 tahun, 2 tahun. Karena begini, kalau Yesus begitu keluar langsung kayak saya gedenya, kan ngeri. Ya kan, takut orang nanti. Wah, kan gitu, itu mujizat apa ini kan gitu. Tetapi Yesus juga mengalami fase-fase di mana dia harus belajar. Keilahian Yesus. Keahlian Yesus itu apa? Kita baca nanti, Bapak Ibu baca. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu kemudian inkarnasi jadi manusia, itulah jadi Yesus. Keilahian Yesus adalah karena dia adalah sang putra, yaitu firman yang jadi manusia. Makanya ada banyak orang yang tidak mengerti konsep konsep kodrat Tuhan ini pada diri Yesus, mengatakan begini. Tuhan kok mati, betul?
Ada banyak yang ngomong, Tuhan kok bisa mati? Bapak Ibu, saya mau kasih begini. Kealahan Yesus tidak pernah mati. Kemanusiaan Yesus itu yang mati. Nah makanya kalau kita buka di Filipi 2 ayat 8 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Yang mati apa? Kemanusiaannya, keilahiannya tidak pernah mati. Karena Yesus adalah Sang Firman, pribadi kedua dari Tritunggal. Nah ini penting kita ingat. Karena kenapa? Supaya kita tahu, karena dia punya dua kodrat, dia bisa menjadi pengantara antara kita dan Tuhan. Makanya di ayat yang lain dia ngomong, dia adalah imam besar yang agung, satu-satunya pengantara. Ibrani 4 ayat 15 kita buka. Nah perhatikan, karena dia punya dua kodrat, kodrat manusia dan kodrat Allah, makanya dia bisa menjadi pengantara antar kita dan Tuhan. Ibrani 4, sebab imam besar yang kita punya ini Yesus, bukanlah imam besar yang tidak turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita kemanusiaannya, ia telah dicobai hanya enggak berbuat dosa. Yesus itu 100% manusia, kita 100% manusianya. Beda kita sama Yesus apa? Yesus enggak pernah berdosa. Kemanusiaan Yesus tidak pernah berbuat dosa. Nah kalau yang di depan ini banyak dosanya. Kalau Yesus enggak. Makanya dia bisa menjadi pengantara antara Tuhan dan manusia. Ya, ini harus kita mengerti. Saudara, Yeremia 17 ayat 10, nggak usah dibuka, saya akan bacakan. Aku, Tuhan yang menyelidiki hati. Perhatikan, hanya Tuhan yang bisa menyelidiki hati. Makanya ayat ini menunjukkan keilahian Yesus. Yesus sebagai Sang Firman itu, dia bisa melihat apa isi hati manusia. Apa lagi? Keilahian Yesus yang banyak muncul di Injil. Yesus bisa mengampuni dosa. Yesus itu sudah ada sebelum Abraham. Masih banyak lagi. Yesus itu, ya seringkali pertanyaan yang ditangkap bilang, kayak saya coba jawab sedikit ya. Kalau ada yang ngomong Tuhanmu mati, Bapak Ibu harus begini jawabnya. Yesus tidak bisa disamakan dengan Nabi dari sisi keilahiannya. Kenapa? Di agama di sebelah, kalimat Allah itu, firman Allah itu menjadi buku, ya. Makanya jadilah kitab suci. Tetapi kalau kita orang Kristen, firman Allah itu menjadi manusia. Makanya Yesus jangan disamakan dengan Nabi yang itu. Salah, ya. Yesus itu disamakan dengan Al-Quran. Pertanyaannya, Kalimatullah itu habis? Tidak pernah. Karena yang habis adalah jasadnya atau bukunya. Sama seperti Yesus, pada saat Yesus mati di kayu salib, yang mati bukan keilahiannya, tapi kemanusiaan. Nangkep ya? Jadi kalau dia bilang, Tuhan kok mati? Jawabannya itu. Ya. Lalu mungkin ada yang bertanya, mana tunjukkan Yesus adalah Tuhan? Dia kan mana minta, coba tunjukkan Yesus minta disembah. Bapak Ibu, kalau ada yang nanya gitu, jawabannya gini, Yesus itu gak pernah minta disembah. Tetapi Yesus nggak pernah menolak penyembahan. Suatu kali Thomas mengakui dia, ya Tuhan dan Allahku, kemudian dia menyembah. Yesus tolak nggak penyembahan? Nggak. Dia menerima penyembahan itu karena kenapa? Dia memang layak menerima penyembahan. Makanya Bapak Ibu, saya selalu menyelipkan doktrin di dalam setiap khotbah saya supaya apa? Kita firm dengan iman kita. Kita yakin, kita kuat. Iman kita itu iman yang benar. Amin. Yang setuju katakan amin. Makanya kalau gitu nggak usah takut sama yang di luar-luaran itu ya. Nggak usah takut sama kalau ada yang menyaksikan, yang kemudian melemahkan iman kita, nggak usah takut. Makanya itulah gunanya kita datang ke gereja. Setiap kali kita datang ke gereja, hati kita mulai dikalibrasi lagi. Kita mungkin yang sudah lemah imannya, wah kamu, Yesus kamu itu kok kamu menuhankan manusia. Pada saat kita datang ke tempat ini kita belajar, oh enggak, itu bukan. Kita tidak pernah menuhankan manusia, itu adalah Tuhan yang jadi manusia, bukan manusia jadi Tuhan. Amin. Nah kita harus belajar ini. Yesus itu memiliki kesadaran ilahi dan kesadaran manusiawi karena dia 100% Allah dan 100% manusia. Perhatikan, kecerdasan ilahi Tuhan Yesus itu tidak pernah terbatas. Tetapi kecerdasan manusiawinya terus berkembang. Sama seperti kita, anak bayi. Kesadarannya seperti apa. Jadi Yesus waktu kecil gak langsung bisa ngomong. Ya dia tetap sama seperti bayi. Umur 3 tahun belajar bicara, 4 tahun sama seperti kita. Kecerdasan manusiawinya terus berkembang kayak seperti manusia biasa. Makanya oleh karena kesadaran manusiawinya Yesus bisa berkata, aku haus, aku letih.
Tetapi dalam kesadaran ilahinya Yesus bisa berkata, dosamu sudah diampuni. Hai kamu orang-orang munafik, aku tahu kejahatan hatimu. Yesus bisa bicara itu. Karena kedua kodrat inilah Yesus satu-satunya pengantara kita. 1 Titus 2 ayat ke-5. 1 Titus 2 ayat ke-5. Kita buka sama-sama. Satu Titus 2 ayat yang ke-5. 1 Titus ya. Oh mungkin ini bunyinya seperti ini. Karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu Kristus Yesus. Nah, 1 Timotius 2 ayat yang ke-5. Karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Makanya karena dua kodrat ini Yesus menjadi pengantara antara kita dan Tuhan. Makanya Bapak Ibu, yakinlah dengan iman kita iman yang benar. Amin. Matius 20 ayat 19, kita lanjutkan lagi, kita cepat. Tunjukkanlah kepadaku mata uang pajak itu, kata Yesus. Kemudian mereka membawakan kepada Yesus 1 dinar kepadanya. Jadi gini ya, Yesus ini orangnya karena punya kecerdasan, bukan hanya kecerdasan ilahinya yang pintar, kecerdasan manusianya juga pintar. Ya, Yesus waktu dia mau menjawab, dia pakai data. Makanya kalau kita menjawab sesuatu, jangan pakai fitnah. Hati-hati ya. Yesus menjawab pakai data, makanya dia ngomong, mana uang 1 dinar? Coba perlihatkan kepadaku. Mana mata uang pajak itu? Coba perlihatkan kepadaku. Yesus selalu melakukan sesuatu by data, bukan dengan fitnah. Bagi kita yang sering fitnah, hati-hati. Yesus nggak pernah begitu ya. Lalu kemudian Yesus minta. Nah anehnya yang menarik adalah Yesus nggak punya uang sama sekali. Dan anehnya yang kedua, Yesus itu nggak menyebut mata uangnya. Dia cuma ngomong gini, mana mata uang untuk pajak itu? Dia nggak ngomong nama mata uangnya, mana uang rupiahnya, perlihatkan supaya enggak. Dia ngomong mana mata uang untuk pajak itu. Hal ini mengajarkan kepada kita Yesus sepanjang di dunia tidak pernah mengejar atau memusingkan hal-hal yang dunia atau yang fana. Yesus tertuju kepada sifat-sifat atau kerajaan Allah yang kekal. Makanya hari ini apabila kita duduk pada hari ini, mungkin kita memikirkan masa depan kita, kerjaan saya seperti apa, hidup saya seperti apa. Perhatikan Yesus nggak bawa sepeser pun. Ya, coba kita nyanyi dulu. Perhatikanlah, perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan saat kau perlu. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Hendak mental kita itu mental kayak Yesus punya. Dia nggak pernah bawa apa-apa, dia nggak mikir tentang keadaannya, keadaan finansialnya. Dia hanya mikirkan hal-hal kerajaan Allah. Dia nggak bawa sepeser uang pun. Ayat 21 sampai 22, Matius 22. Kita lanjut lagi. Maka ia bertanya kepadanya, gambar dan tulisan siapakah ini? Ayat 21 jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu Yesus berkata kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Bapak Ibu, saya kasih tahu sedikit. Mata uang waktu zaman itu yang dicetak itu selalu dipandang sebagai satu cara untuk menyatakan kekuasaan pemerintah. Sama seperti Indonesia, negara yang berdaulat itu ada 5 syaratnya. Salah satunya memiliki mata uang sendiri. Nah, kita memiliki mata uang rupiah. Waktu itu digunakanlah dinar yang dimana ada gambar dan tulisan Kaisar. Itu artinya pada saat menggunakan mata uang itu, kita mengakui bahwa waktu itu Israel sedang dijajah. Ya, jadi mata uang itu menunjukkan bahwa memang sedang dijajah. Gitu. Ya, setiap kita warga negara kita di tempat ini kita pakai uang rupiah, betul? Ya, artinya kita mengakui kedaulatan negara Republik Indonesia. Atau ada yang pakai uang mata uang yang lain? Ada yang pakai emas untuk jual belinya?
Ya sekarang pun sudah mulai berkembang, ada uang elektronik, ada OVO dan segala macam. Tapi kita punya mata uang sendiri, yaitu rupiah. Artinya kita mengakui bahwa kita hidup di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dengan jawaban yang seperti ini, Yesus itu mau ngomong begini sama setiap kita pagi hari ini, kaitannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Yang pertama, setiap orang Kristen harus tunduk kepada pemerintahan yang sah. Katakan amin. Harus tunduk kepada pemerintah yang sah. Kekristenan tidak pernah memusuhi pemerintahan yang sah. Kekristenan tidak pernah mengajarkan satu bentuk yang sah. Satu bentuk misalkan, harus bentuknya teokrasi, harus bentuknya demokrasi, harus bentuknya komunis. Tidak ada seperti itu. Setiap pemerintahan apapun bentuknya ditetapkan oleh Allah. Roma 13 ayat 1 sampai 2 kita buka. Roma 13 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Nah, kenapa kita harus mematuhi, kita harus tunduk kepada pemerintahan yang sah? Roma 13, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Perhatikan, tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ditetapkan artinya diizinkan. Meskipun mungkin ya kita lihat, nggak adil, kejam dan sebagainya. Saudara bayangkan di Korea Utara, di sana cuma ada satu stasiun televisi. Di sana akses internet dibatasi. Tetapi itu ditetapkan oleh Allah juga. Ya. Roma 13 ayat 1, ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Sebab itu, perhatikan, kenapa kita harus tunduk sama pemerintah? Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan apa? Ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya atau melawan ketetapan Allah akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Yang pertama, tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Artinya pemerintah yang sah adalah melawan. Kalau kita melawan pemerintah yang sah adalah melawan ketetapan Allah. Melawan ketetapan Allah mendatangkan murka Allah. Ada sebuah cerita di perjanjian lama. Waktu itu Raja Zedekia dan rakyat Yehuda ingin memberontak melawan Raja Babel. Bapak tahu yang terjadi apa? Tuhan mengirim seorang nabi namanya Yeremia. Yeremia 27 ayat 8, dia ngomong begini. Tetapi bangsa dan kerajaan yang tidak mau takluk kepada Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang tidak mau menyerahkan tengkunya ke bawah kuk Raja Babel, maka bangsa itu akan kuhukum dengan pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Demikianlah firman Tuhan. Ini firman Tuhan yang ngomong. Dia suruh bangsa Israel untuk tunduk kepada Raja Nebukadnezar. Artinya pemerintahan yang ada itu sah dan ditetapkan oleh Allah. Makanya kita jangan ngelawan pemerintah. Kalau Bapak Ibu Saudara punya keberatan dengan pemerintah, lakukan dengan cara konstitusi yang benar. Amin. Dulu gereja pernah membuat partai politik. Ya setuju juga saya. Walaupun sekarang entah berantah kemana. Nggak jelas lagi ya. Mungkin pernah dengar PDS, Partai Damai Sejahtera gitu ya. Mungkin pernah dengar. Sekarang udah nggak tahu kemana gitu. Tapi nggak apa-apa. Itu merupakan bentuk kalau kita ingin memperbaiki pemerintahan kita. Yang mungkin bagi kita itu salah. Yang kedua, bukan hanya karena tunduk karena kita takut sama Allah. Karena kita takut sama murka Allah. Tetapi kita juga tunduk sama pemerintah karena apa? Hati nurani kita. Ya. Ya, kita harus tunduk. Kalau Bapak Ibu Saudara baca ayat selanjutnya di Roma 13 itu, kita harus tunduk kepada pemerintah karena suara hati nurani kita. Tunduk dengan hati nurani itu ada dua prinsip yang harus dipegang. Tunduk karena hati nurani artinya kita sadar bahwa memang itu ditunjuk oleh Allah. Yang kedua, menundukkan diri dengan hati nurani artinya begini, tidak tunduk secara membabi buta. Ngerti? Sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan lakukan. Ya. Karena begini, ada di Alkitab dicatat contoh Musa. Musa melawan Firaun enggak? Tetapi perhatikan, apakah waktu itu Musa mengangkat pedang, melakukan kekerasan? Tidak. Siapa yang lakukan? Tuhan yang lakukan dengan mengirim 10 tulah. Betul? Perhatikan lagi. Ya, Musa bagaimana dia tidak, kemudian perhatikan lagi Sadrak, Meshak dan Abednego yang melawan ketetapan dari rajanya menyembah berhala. Padahal dia tahu, saya nggak boleh menyembah berhala. Apakah waktu itu Sadrak, Meshak dan Abednego mengumpulkan massa yang banyak kemudian protes ke jalan? Tidak. Perhatikan, setiap kali kita mengandalkan Tuhan, setiap kali kita berdoa mengandalkan Tuhan, Tuhan yang akan bekerja.
Nah permasalahannya banyak orang di dunia ini yang gak setuju sama pemerintahnya lalu kemudian apa? Mengerahkan massa, mengerahkan ini. Kita gak seperti itu. Yang kita lakukan berdoa untuk pemerintah kita, amin. Kita doakan presiden kita dari pusat ke daerah, menteri-menterinya kita doakan. Makanya kalau di sini Bapak Ibu lihat, setiap kali kita doa syafaat, kita doakan buat pemerintah dan negara kita. Supaya apa? Mereka semakin sejalan dengan kehendak Tuhan. Biar mereka mengambil keputusan sesuai dengan hikmat Tuhan, amin. Nah mungkin memang seringkali kita harus akui bahwa cara pandang kita sama cara pandang pemerintah itu beda. Nah, kalau kita kan cara pandang menurut kebenaran kita sendiri. Kalau pemerintah itu memiliki cara pandang yang berbeda. Dia punya helikopter view, dia perlu tuh melihat yang lain, dia banyak perhitungan. Makanya perhatikan, setiap kali kita mendoakan pemerintah, kita doakan yang terbaik supaya dia bisa membawa, mendistribusikan keadilan, kemakmuran buat kita semua. Katakan amin. Para pejabat pemerintah itu mendapat kuasa dari Allah, ditetapkan oleh Allah untuk kebaikan kita yang dipimpinnya. Roma 13 ayat 4. Roma 13 ayat 4, dia ngomong begini. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah, katakan, hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Nah perhatikan, kata hamba di sini bukan menggunakan kata doulos. Ya, di sini bukan menggunakan kata doulos. Jadi kata yang dipakai di sini itu lebih menggambarkan kepada kayak kita masuk ke restoran. Bapak Ibu kalau masuk ke restoran, apakah ditanya, kamu uangnya berapa? Uang saya 100.000. Lalu kemudian ada yang 1 juta. Lalu kemudian yang 100.000 nggak dilayan, enggak kan? Pada saat kita masuk, ada pelayan di situ, pelayan restoran. Dia akan memenuhi segala kebutuhan kita. Dia menyiapkan. Kamu pesan apa saya siapkan. Nah, kata hamba di sini digambarkan seperti itu, bukan kata doulos ya. Jadi kata hamba seperti itu. Nah, pemerintah itu tugasnya seperti itu. Mendistribusikan sesuai apa? Ya. Keadilan sosial, kemakmuran dia distribusikan. Nah, kita harus pahami itu, makanya dia ditetapkan oleh Allah. Dan tentu saja pada saat kita masuk ke sebuah restoran, kita harus tunduk sama peraturan restoran itu. Ada restoran yang memiliki peraturan kalau masuk di situ makannya harus begini, harus pakai kostum, ini ada. Ya kita harus ikutin. Artinya kita tunduk. Bapak Ibu kalau ke Singapura, berani buang sampah sembarangan? Gak berani. Begitu masuk balik lagi Indonesia berani buang sampah sembarangan. Ya, kita harus tunduk sama pemerintah di mana teritorial kita itu berada. Amin. Nah, oleh karena itu 1 Petrus 2 ayat 13 sampai 14 dikatakan begini. 1 Petrus 2 ayat 13 sampai 14. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Ingat, makanya gini, kalau kita ketemu sama Pak Lurah, sama Pak RT, kita menjamu, itu karena perintah Alkitab, itu karena Tuhan yang ngomong. Beri mereka penghormatan yang lebih. Karena kenapa? Mereka bekerja untuk membagikan, mendistribusikan keadilan sosial itu buat kita semua. Amin. Makanya bukan berarti kalau kita ini waduh kok terlihat rendah, enggak. Kalau datang Pak RT, Pak Lurah ke tempat ini, ya kita harus sapa baik-baik. Ya, kemarin saya dapat proposal untuk kegiatan 17-an. Ya, kita harus terlibat. Ya. Makanya gini, ayat yang kedua bukan hanya, terus ya poin yang kedua dari ayat ini, bukan hanya tunduk tetapi lebih dari itu juga. Makanya dikatakan berikanlah kepada kaisar apa yang kamu wajib berikan. Bukan hanya tunduk kepada pemerintahan, tetapi orang Kristen harus berani dan wajib berkontribusi terhadap pembangunan. Amin. Melalui apa? Pajak yang kita bayarkan. Roma 13 ayat 7 ngomong begini. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu. Roma 13 ayat 7. Roma 13 ayat 7, bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Page. Kan begitu, orang pajak, ya kan? Cukai kepada orang berhak menerima ya kepada saya, kan begitu ya? Oh iya, kan itu pajak kepada orang yang bercukai menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Ini tugas kita, bukan hanya tunduk tetapi memiliki kontribusi. Jangan hindari pajak, makanya orang bijak taat pajak. Makanya bayar pajak tepat waktu. Jangan lupa laporan SPT-nya. Oke, pakai saya humas pajak jadinya. Gitu ya. Membayar pajak itu untuk menopang kita loh. Makanya gini, kadang-kadang saudara Bapak Ibu tahu berita yang terbaru. Pertalite akan naik lagi. Amin. Karena kenapa? Beban APBN itu sudah 500 triliun untuk subsidi. Jadi terkadang buat kita itu
Waduh, naiklah barang-barang semua ini. Kita akhirnya harus begini, harus begitu. Ya memang begitu. Pemerintah itu hanya melihat wah itu saja, enggak. Jadi kalau kita bicara tentang APBN, subsidi APBN itu 500 triliun. APBN kita itu 2000 triliun kurang lebih. 500 triliunnya buat subsidi BBM. Nah kalau ini dibiarkan terus menerus, jebol nanti APBN. Kalau jebol APBN, negara kita bisa namanya inflasi. Inflasi itu lebih buruk daripada cuman Pertalite naiknya harganya cuma 10.000. Kan sekarang 7.000-an. Kalau dia naik 10.000 kita masih bisa jangkau. Tapi kalau sudah inflasi, ya mata uang kita sama di luar sudah jauh perbedaannya, mungkin gak 10.000 lagi harganya, bisa 30.000. Makanya pemerintah itu ada hitung-hitungannya. Makanya kita dukung saja pemerintah, kita doakan. Yang setuju katakan amin. Ya, makanya gini, menjadi berkat buat bangsa dan negara dengan cara apa? Minimal taat bayar pajak. Amin. Nanti saya diundang sama Dirjen Pajak lama-lama ya. Ya, yang kedua, yang selanjutnya bila kita memberikan kepada pemerintah apa yang wajib kita berikan melalui pajak. Pertanyaan berikutnya, apa sih yang wajib kita berikan kepada Allah? Apa itu? Markus 12 ayat 33. Apa sih yang wajib kita berikan kepada Allah? Kalau Yesus ngomong di ayat yang tadi. Dia ngomong apa? Kepada Allah, apa yang wajib kamu berikan kepada Allah? Apa sih yang wajib? Memang mengasihi Dia dengan segenap apa? Halo? Hah? Nah, Tuhan minta hatimu. Tuhan minta yang utama. Apa artinya saat kita memberikan hati kita ke Tuhan? Artinya Yesus memiliki tempat yang paling dalam dan paling utama dalam hati kita. Saat Tuhan memiliki tempat yang paling utama, ya, kita nggak akan bicara lagi tentang perpuluhan. Atau harus jumlahnya 1/10 ya, mungkin bisa lebih. Amin. Sekarang saya mau tanya, siapa posisi hati kita yang utama? Saat Anda mengasihi seseorang, saat kita mengasihi seseorang, kita akan menaruh orang itu dalam posisi utama dalam hati kita. Kita akan berikan apa yang dia butuhkan, bukan hanya itu. Kita berikan apa yang terbaik buat dia. Saudara coba cek hati kita. Bapak Ibu kalau saat ini saudara Bapak Ibu semua masih masukkan perpuluhan masih hitung-hitungan. 1/10 itu berapa sih? Ya mungkin kita perlu tanya. Yang utama dalam hati kita itu Tuhan atau uang kita? Kalau kita sampai melupakan waktu kita dengan Tuhan, waktu kita melupakan waktu-waktu kita ke gereja persekutuan untuk yang namanya mengejar pangkat kekuasaan, mungkin hati kita yang ada di hati kita adalah pangkat dan kekuasaan. Betul? Ayat yang terakhir, Matius 20 ayat yang ke-22. Mendengar itu heranlah mereka, meninggalkan Yesus lalu pergi. Ada banyak orang yang heran dan mungkin kita heran, kagum dengan Yesus. Tetapi seringkali kita malah meninggalkan Dia. Amin. Amin. Benar gak sih? Atau cuma saya doang kadang? Seringkali kita kagum tapi kita meninggalkan Dia. Banyak orang yang memandang Yesus Kristus sebagai tokoh yang mengagumkan, tetapi tidak memberikan hatinya. Hanya sekedar lip service, tidak menjadikan Yesus sebagai tempat yang utama dalam hatinya. Banyak orang Kristen mengagumi kebijaksanaan Yesus, mengagumi penyertaannya tetapi gak bersedia dipimpin sama Yesus. Banyak orang yang mengagumi kuasa Yesus tapi gak mau tunduk sama kuasa itu sendiri. Banyak orang Kristen mau berkat Yesus tetapi tidak mau jadi berkat AK atau alias pelit. Banyak orang mau mujizat tetapi gak mau melewati masa kelam. Bapak Ibu mau mujizat apa? Lumpuh bisa berjalan. Pertanyaan saya, mau lumpuh duluan gak? Gak ada yang mau lumpuh duluan. Seringkali kita itu seperti itu. Coba setiap hati kita pagi hari ini kita tilik kita. Apakah kita sudah menjadikan Dia yang utama? Bapak Ibu, manusia gak bisa lihat hati, saya gak bisa lihat hati. Tapi mungkin kita bisa menilai orang. Apakah hatinya ada Tuhan? Dari cara dia memperlakukan pelayanan seperti apa, memperlakukan sesama seperti apa, memasukkan perpuluhan seperti apa, kita bisa tahu hatinya untuk Tuhan atau tidak. Saudara, saya berpikir, mengapa kita disuruh untuk memberi perpuluhan? Setiap kali kita memberi perpuluhan, kita mengucap syukur. Setiap kali kita rajin memberikan perpuluhan, kita mendeklarasikan bahwa kita tidak terikat dengan mamon. Amin. Saya gak pernah mewajibkan orang untuk masukkan perpuluhan, tapi saya akan selalu berbicara ini.
Supaya setiap kali kita datang ke tempat ini, hati kita selalu dibereskan dengan Tuhan. Hati kita kembali ke jalan kepada siapa hati kita sebenarnya, siapa posisi utama dalam hati kita. Cara kita bekerja di tempat kita kerja saat nggak ada atasan itu menunjukkan cerminan dari apa yang dalam hati kita. Kalau kita bekerja untuk Tuhan, nggak ada atasan kita pun kita tetap bekerja dengan baik, betul? Ada loh orang yang kalau nggak ada atasannya dia tidur. Tapi begitu ada atasannya sosok kerja. Tapi orang yang tahu posisi hatinya Tuhan, dia bekerja untuk siapa? Dia bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Dia akan bekerja dengan baik meskipun gak ada orang yang ngawasin. Sama seperti orang kuliah. Gak ada yang mengawasin pun dia gak akan nyontek. Karena dia tahu kalau nyontek itu melanggar integritas. Amin. Kita tutup Alkitab kita bangkit berdiri. C. Ku jadikan hati ini, kita bangkit beri itu kediamanmu. Ku serahkan hidup ini untukmu Allahku. Ku jadikan hati ini untuk kediamanmu. Ku serahkan hidup ini untukmu Allahku. Di hati ini, di hati inilah rumahmu. Di hati inilah baitmu. Dimanapun Tuhan berada, senantiasa Kau pun ada. Mari lebih lagi, jadikan Tuhan itu posisi utama dalam hati kita. Nyanyikan pujian ini sekali lagi. Ku jadikan hati ini untuk kediamanmu. Ku serahkan hidup ini untukmu Allah. Di hati ini, di hati inilah rumahmu. Di hati inilah baitmu. Dimanapun Tuhan berada, senantiasa Kau pun ada. Nyanyikan pujian ini, terus rasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ku jadikan hati ini untuk kediamanmu. Amin Tuhan, ku serahkan hidup ini untukmu. Yang menyerahkan hidup kepada Tuhan, sama-sama katakan di hati ini. Yes, di hati inilah baitmu. Yes, amin. Dimanapun Tuhan berada, senantiasa Kau pun di hati ini. Di hati inilah rumah. Amin. Jadikan Yesus yang terutama dalam hati kita. Undang Dia masuk. Amin. Tuhan berada, senantiasa Kau pun
kita di hati. Di hati inilah rumahmu. Di hati inilah baitmu, di mana ku kan berada, senantiasa kau berada. Mari sembah Tuhan di tempat ini, Yesus. Haleluya, haleluya. Mari Tuhan, Engkau yang utama dalam hati kami. Mari sembah Tuhan, Engkau yang utama dalam hidup kami. Kami mau mendahulukan Engkau, memprioritaskan Engkau dalam kehidupan kami, Bapa. Haleluya. Hati ini rumahmu, Tuhan. Hati ini rumahmu. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Mari sembah di tempat Yesus. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Kami puji Kau Tuhan. Haleluya. Sembahmu Allah yang kuat, oh Allah yang perkasa. Haleluya. Kita dalam masyarakat dalam. Yes, yes. Mari sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Jadikan Dia yang utama dalam hidup kita. Sembah Dia, sembah Dia. Yes. Jadikan Yesus sebagai yang utama. Amin. Amin. Oh, haleluya. Amin. Yang terutama di dalam hidup ini, katakan meninggikan. Katakan lagi, yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama. Haleluya. 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 Saya mau yes. Haleluya. Haleluya. Saya mencintai Yesus. Katakan yang terutama. Amin. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama. Katakan yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama. Haleluya. Sambil angkat tangan kita katakan haleluya. Haleluya. Saya mau cintai. Haleluya. 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 Saya mau cintai. Katakan haleluya. 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 Saya mau
terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Firman-Mu ya dan amin Tuhan. Kami terima Tuhan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biarkan firman-Mu terus Tuhan bertumbuh di dalam kehidupan kami Bapa. Kami pakai Tuhan untuk keseharian kami. Biarkan kami terus mengutamakan Engkau di dalam kehidupan kami Bapa. Dan saatnya Tuhan Yesus, hari ini ya Bapa, Engkau berkati hamba-Mu yang sudah memberitakan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai terus hamba-Mu Bapa. Engkau berikan kebijaksanaan. Engkau tambahkan terus marifat di dalam kehidupannya Tuhan. Biarkan semakin hari, semakin lepas hari, Engkau buat dia takut akan Engkau Bapa. Tuhan, saatnya Tuhan pada jemaat-Mu di tempat ini akan memberikan persembahan kepadamu Bapa. Engkau kuduskan, Engkau sucikan setiap tangan-tangan yang memberi ya Bapa. Biarkan persembahan ini menjadi keluasan kerajaan-Mu di tempat ini. Apa yang menjadi keperluan gereja ini Tuhan, Engkau cukupkan Tuhan. Karena Engkau yang maha mencukupkan. Engkau tahu kebutuhan gereja kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati para jemaat-Mu Tuhan yang sudah memberikan persembahan yang ada masih kepada mereka Tuhan. Engkau juga memberkati Bapa, menjadi kebutuhan, keperluan buat jemaat-Mu. Engkau tahu Tuhan Yesus, dan Engkau mencukupkan semuanya ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberi. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Mari Bapak Ibu silakan duduk kembali, kita mempersiapkan persembahan kita. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah. Sekali lagi katakan, aku diberkati Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Berkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan saja katakan, sebab alasanku, sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya. Sekali lagi katakan, alasanku, sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, yes. Kita terima berkat dan limpahan dari Tuhan. Amin. Untuk menyediakan, aku diberkati,
di dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak Ibu jemaat yang sudah memberikan persembahan pada hari ini. Terima kasih, saya persilakan untuk duduk kembali dan kita akan mendengarkan untuk pengumuman sepekan. Untuk pengumuman sepekan untuk hari Senin belum ada kegiatan. Untuk hari Selasa ada mesbah keluarga. Itu tanggal 23 Agustus 2022 jam 7 malam. Bertempat di rumah Ibu Berta. Alamatnya di Jalan Perintis Kemerdekaan 11 Lorong 9 nomor 37. Untuk jemaat Tuhan yang mungkin hari Selasa jam 7 itu kan ada yang masih bekerja atau bagaimana. Kalau misalnya ada yang mau ikut atau tidak tahu rumah Ibu Berta, boleh kita kumpul di Pastori. Kita kumpul di Pastori mungkin 6:30 karena kan rumah Ibu Berta dekat. Nanti kalau misalnya ada yang mau minta share lokasi, kita boleh share lokasi lewat WA. Oh iya, nanti diinformasikan untuk detail tempatnya untuk rumah Ibu Berta. Untuk hari Rabu belum ada kegiatan. Hari Kamis ada latihan untuk anak muda jam 7 malam. Bagi pelayan anak muda yang sudah mengambil bagian, tolong diperhatikan jadwalnya. Dan untuk hari Jumat jam 7 malam ibadah pemuda di tempat ini. Hari Sabtu ada doa puasa di tempat ini. Itu dimajukan menjadi 3:30 karena jam 5 ada WBI. Jadi bagi para wanita Indonesia, meskipun masih gadis, bukan ibu-ibu saja yang kategorinya di sini, semuanya wanita-wanita yang luar biasa, wanita-wanita yang dahsyat di dalam Tuhan. Itu ibadah kita jam 5 sore di tempat ini. Dan jam 7 malam bagi pelayan Tuhan yang mengambil bagian untuk ibadah hari Minggu itu latihan. Dan selanjutnya hari Minggu sama seperti biasa untuk ibadah di Pakato ada cabang, itu ibadah jam 7:30 pagi. Dan untuk jam 9 pagi di GBI Komene di tempat ini. Mungkin ada pengumuman tambahan? Oke, nggak ada pengumuman tambahan. Dan untuk jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini dengan kerendahan hati, mungkin saya undang untuk bangkit berdiri. Kami para pelayan Tuhan dan para hamba Tuhan mengucapkan selamat datang Bapak Ibu. Oh ya, baik jemaat mungkin yang dekat dengan Ibu, dengan Bapak yang baru pertama kali hadir di tempat ini memberikan ucapan selamat datang. Haleluya. Ada 6 orang. 7 orang ya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Mari Bapak Ibu kita sama-sama menumpangkan tangan untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Oleh perkenanan-Mu Tuhan, saat ini Tuhan, jemaat yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini, Engkau berkati mereka. Engkau sertai segala apa yang mereka lakukan, baik di dalam pekerjaan, hari-hari mereka, usaha mereka, baik dalam pendidikan atau apapun itu ya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarkan Engkau buat mereka berhasil apapun itu ya Tuhan Yesus. Dan untuk baru pertama kali hadir di tempat ini, apabila belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami mengundang lagi ya Tuhan di tempat ini untuk bersama-sama kami memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan yang Kau berikan kepada hamba-Mu di tempat ini. Biarkan jemaat-Mu ini Tuhan Yesus, Engkau tanamkan roh takut akan Engkau. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Baik Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya.
puji, katakan selama-lamanya. Bagimulah segala puji, hormat, kemuliaan, kejayaan, kekal untuk selama-lamanya. Pada siang hari ini kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan, mempersembahkan korban syukur kami kepada Tuhan untuk semua yang Tuhan lakukan di dalam hidup kami. Engkau sudah memberkati kami di dalam persekutuan kami dengan Engkau di siang hari ini. Engkau sudah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, yang sungguh-sungguh telah menguatkan kami untuk membawa hidup kami semakin melekat kepada Tuhan. Hati kami terus melekat kepadamu. Jiwa kami terus memuji-Mu Tuhan. Tubuh kami terus memuliakan Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami semua umat-Mu semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Dan semakin hari kehidupan kami semakin memuliakan nama-Mu. Pada siang hari ini kami menaikkan doa syafaat kami kepada Tuhan. Berdoa buat bangsa kami, buat negeri kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Berdoa khusus buat kota kami Makassar, seluruh Sulawesi Selatan. Negeri kami penuhi dengan kemuliaan-Mu Bapa. Curahkan hujan pertobatan, hujan keselamatan-Mu bagi bangsa kami, sehingga setiap lutut bertelut menyembah kepada Tuhan, dan setiap lidah mengaku bahwa hanya Engkau Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat bagi hidup mereka, bahwa tidak ada Allah yang layak dipuji kecuali Engkau Tuhan, karena Engkaulah Raja di atas segala raja. Engkaulah Allah yang perkasa, Bapa Raja damai bagi seluruh Tuhan akan hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa buat pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, semua menteri dalam kabinet, semua gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RK, RT, semua Tuhan, akan aparat hukum, dari pimpinan sampai kepada semua jajarannya, Bapak Kapolri, Bapak Panglima TNI sampai kepada semua jajarannya, Ketua DPR sampai kepada semua jajarannya. Kami persembahkan kepada Tuhan, berkati pemerintah kami, karena kami tahu bahwa pemerintah kami adalah berasal dari Tuhan, adalah wakil-Mu di negeri kami, untuk menjalankan Tuhan amanat agung-Mu di negeri ini. Berikan roh hikmat, berikan roh takut akan Tuhan, berikan roh kebijaksanaan untuk menjalankan roda pemerintahan di negeri ini, sehingga mereka boleh melakukan segala tugas dan tanggung jawab mereka dengan penuh rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Terima kasih memberikan jalan keluar, berikan petunjuk-petunjuk-Mu bagi pemerintah kami di dalam mengambil keputusan, di dalam mengambil kebijakan, semua untuk kepentingan bangsa
bangsa dan negara, di atas kepentingan pribadi dan golongan mereka masing-masing. Terima kasih, dan biarlah kami umat-umat-Mu yang ada di negeri ini tetap diberi kebebasan untuk beribadah kepada Tuhan. Hamba-hamba-Mu tetap diberi kebebasan untuk memberitakan Injil kebenaran-Mu di negeri kami. Biar hanya Tuhan saja yang dimasyurkan, dimuliakan di negeri kami Indonesia. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin rohani kami di seluruh Indonesia. Tuhan karuniakan roh hikmat, roh kebijaksanaan, terutama roh takut akan Tuhan, mendasari kehidupan para pemimpin-pemimpin rohani kami, pemimpin-pemimpin gereja-Mu Tuhan, sehingga mereka dapat menjalankan tugas pengabdian dan pelayanan mereka kepada Tuhan dengan penuh rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Kehidupan para pemimpin-pemimpin kami beserta semua hamba-hamba-Mu di negeri ini menjadi teladan, menjadi berkat, di mana orang lain boleh melihat pribadi-Mu dalam hidup mereka. Mereka boleh menikmati kasih-Mu melalui hidup mereka, dan mereka boleh mempermuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat Ibu Gembala kami yang ada di tempat ini, beserta dengan anak-anak, anak mantu dan cucu-cucu yang ada. Berkati kehidupan mereka, pakai kehidupan mereka menjadi alat-Mu, menjadi teladan di tengah-tengah pekerjaan Tuhan, di tengah-tengah jemaat-Mu. Berkati kesehatan Ibu Gembala, berkati dan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Ibu Gembala boleh kembali berdiri melayani Tuhan, memimpin jemaat-Mu, menggembalakan jemaat-Mu di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Memberkati juga Tuhan jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu yang ada di Pakato, Bapak Anis, Ibu Fiska sekeluarga, di tengah-tengah pelayanan pekerjaan-Mu yang ada di Pakato. Pakai hidup mereka menjadi alat yang diberkati. Pertambah-tambahkan jiwa-jiwa untuk kepada Tuhan, memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Tuhan, kami khusus berdoa buat Oma Yohana yang besok akan menjalani operasi kista. Kami berdoa di tempat ini, di rumah sakit Tuhan, ulurkan tangan-Mu. Engkau mendahului operasi Ibu Yohana. Kami berdoa sepakat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati sehingga semua berjalan dengan segala baik. Kesembuhan yang sempurna menjadi bahagian Ibu Yohana. Terima kasih banyak Bapa. Berkati umat-umat-Mu. Tuhan berkati anak-anak muda-Mu. Berkati anak-anak sekolah minggu-Mu. Berkati WBI Tuhan yang ada di tempat ini. Ikat kami semua di dalam tali kasih-Mu. Bersama-sama kami bergandengan tangan, mengiring Tuhan dan melayani Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Bertambah-tambahkan jiwa-jiwa, kirimkan jiwa-jiwa dari segala penjuru untuk datang bersama-sama kami, beribadah, memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan.
Terima kasih banyak Bapa, memberkati pendidikan anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Dari Tuhan tingkat PAUD sampai kepada tingkat perguruan tinggi. Tuhan karuniakan roh hikmat, roh kepintaran, roh kebijaksanaan, terutama roh takut akan Tuhan, mendasari seluruh kehidupan umat-umat-Mu, supaya kami dapat menjalankan segala tugas dan tanggung jawab kami masing-masing dengan penuh rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati jiwa-jiwa yang ada di sekitar tempat ini, kanan kiri muka belakang di tempat ini. Sejauh mana mereka mendengarkan kami memuliakan Tuhan, sejauh mana mereka mendengarkan akan kebenaran firman-Mu, Tuhan, Engkau yang bekerja dalam hidup mereka. Biarlah mereka juga suatu kali kelak akan datang kepada Tuhan, sujud menyembah kepada Tuhan, dan mengakui bahwa hanya Engkau Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat bagi hidup mereka. Pakai kami umat-umat-Mu, pakai kami hamba-hamba-Mu, menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, di mana lewat kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat. Haleluya. Turunlah atas kita sekalian berkat damai sejahtera, berkat kekuatan, berkat yang berlimpah-limpah di dalam setiap pribadi kami. Hari ini, besok, dan untuk seterusnya, damai sejahtera menjadi bagian dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu kita ambil waktu sejenak kita untuk bersaat teduh. Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa untuk di minggu depan.